Pada tahun 740 Masehi, di daratan yang terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia yang dikenal sebagai Tanah Khazaria, ras Yahudi modern terlahir. Tanah itu kini kebanyakan diakui sebagai negara Georgia, walaupun ada juga yang masuk ke dalam wilayah Rusia, Polandia, dan Hungaria. Merekalah yang disebut sebagai Yahudi yang kebetulan bukan ras asli Yahudi. Bagaimana ini bisa terjadi? Rakyat Khazaria saat itu berposisi rapuh. Mereka diapit oleh kaum muslimin Turki, namun di sisi lain ada kaum Kristen Bizantium. Ketika kaum muslimin berperang dengan kaum Kristen Bizantium, kaum Khazaria yang tidak memiliki agama apapun merasa posisinya serba salah dan terjepit. Raja Khazaria yang bernama Raja Bulan harus memutuskan mau ikut agama yang mana agar rakyatnya aman dari potensi konflik Islam dan Kristen. Kalau mereka mengikuti Kristen, khawatir nanti diserang kaum muslimin. Begitu pula sebaliknya, kalau dia mengikuti agama Islam akan diserang oleh kaum Kristen. Dalam rangka cari aman, Raja Bulan memutuskan agar rakyat Khazaria memutuskan untuk memeluk agama Yahudi atau Judaisme dan mengadopsi prinsip-prinsip kitab suci Yahudi yang bernama Talmud. Inilah yang disebut Yahudi Ashkenazi, yang sesungguhnya mereka adalah bukan ras Yahudi, melainkan ras Eropa Timur yang berubah memeluk agama Yahudi, sambil tetap menuturkan bahasa Khazaria yang disebut Yiddish. Bahasa ini pun berbeda dengan bahasa Hebreu yang digunakan kaum Yahudi asli. Tidak disangka bahwa hingga saat ini Yahudi justru didominasi oleh Yahudi Ashkenazi dibanding kaum Yahudi asli. Ketika Yahudi menuntut tanah air, sesungguhnya tanah air mereka ada di sekitar Georgia, yang jaraknya sekitar 800 mil di utara Yerusalem. Hampir semua pimpinan politik Yahudi di Israel adalah Yahudi ini. Karena mereka golongan mayoritas, hampir 90% dari populasi Yahudi dari rakyat Israel. Bahkan tokoh-tokoh Yahudi yang bertebaran di benua Eropa dan Amerika sejatinya adalah kaum Ashkenazi. Inilah yang disebut Yahudi non-Semitik. Di sisi lain, ada Yahudi asli yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Nabi Ishak memiliki anak yang bernama Nabi Yakub yang memiliki nama lain yaitu Israel. Sehingga keturunan Nabi Yakub disebut sebagai Bani Israel atau Jew. Menurut istilah orang barat, Bani Israel pernah mengalami pasang surut kejayaan dan kejatuhan. Yang paling menderita adalah ketika Bani Israel diperbudak Raja Fir'aun di Mesir ketika era Nabi Musa. Mereka juga pernah mengalami masa kegemilangan ketika dipimpin oleh Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud, yang kekuasaannya membentang dari tepi sungai Nil di Mesir hingga tepi sungai Euphrat di Irak yang beribu kota di Yerusalem. Namun tidak lama sepeninggalan Nabi Sulaiman, kerajaan Yahudi runtuh dikalahkan oleh Raja Nabukadnezar II dari Babilonia, sehingga kaum Yahudi hengkang dari wilayah Yerusalem. Tidak lama kemudian, tanah Yerusalem dikuasai oleh Imperium Romawi. Yerusalem dapat kembali ke pangkuan Islam ketika masa Khalifah Umar bin Khattab berkunjung ke Yerusalem. Selama ratusan tahun, tanah Yerusalem dalam pelukan Islam. Namun, ketika kekhalifahan Turki Utsmani dikalahkan oleh persekongkolan antara kaum sekular Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk dengan kaum Zionis dan kerajaan Inggris, maka Yerusalem jatuh ke tangan kaum Zionis ini. Apalagi dengan bergabungnya dengan bangsa Khazar yang dikenal brutal dalam bangsa Yahudi, membuat etnis Yahudi menjadi semakin brutal lagi. Bahkan yang mengendalikan sepenuhnya bangsa Yahudi modern adalah justru dari etnis Khazar. Sedangkan etnis asli Yahudi, yaitu Bani Israel, justru menjadi kaum minoritas. Dengan demikian, Yahudi yang ada sekarang mayoritasnya bukan keturunan Israel atau Nabi Yakub, namun dari Eropa.